Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Dimyati Darli dengan NIM 2111738 dari Prodi PGSD yang ingin mempresentasikan tentang konsep dasar bimbingan konseling pendidikan. Materi yang akan saya bawakan yaitu yang pertama ada pengertian bimbingan konseling, lalu yang kedua ada tujuan bimbingan konseling, yang ketiga ada fungsi bimbingan konseling, dan yang keempat ada prinsip bimbingan konseling. Apa itu bimbingan konseling? Bimbingan konseling adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan dalam lingkungan hidupnya, agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Bimbingan ini penekanannya bersifat preventif atau pencegahan, yang artinya proses bantuan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang supaya bisa mencegah agar suatu masalah bisa diselesaikan. Selanjutnya, tujuan bimbingan konseling. Menurut Dewa Ketut Soekardi tahun 2008, tujuan lain bimbingan dan konseling secara umum adalah sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya, yang cerdas, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta rasa bertanggung jawab, berkemasyarakatan dan kebangsaan. Jadi, bimbingan konseling adalah sesuatu kegiatan yang berlangsung antara konselor dan klien yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Fungsi bimbingan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling ditinjau dari segi kegunaan dan manfaat. Pelayanan dapat dikelompokkan menjadi 10 fungsi pokok, yaitu yang pertama, fungsi pemahaman. Dewa Kutub Soekardi menyatakan bahwa fungsi pemahaman yaitu bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan keperluan pengembangan siswa yang mencakup pemahaman tentang diri siswa, lingkungan siswa, dan lingkungan yang lebih luas terutama oleh siswa. Yang kedua, fungsi preventif. Fungsi preventif yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Adapun teknik yang dapat digunakan adalah pelayanan orientasi, informasi, dan bimbingan kelompok. Beberapa masalah yang perlu diinformasikan kepada para konseli dalam rangka mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak diharapkan, diantaranya bahayanya minuman keras, merokok, penyalahgunaan obat-obatan, drop out, dan pergaulan bebas. Ketiga, fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpecahnya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami siswa. Fungsi perbaikan ini diharapkan dapat menghasilkan terpecahnya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dihadapi siswa. Keempat, fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli. Konselor dan personal sekolah atau madrasah lainnya secara sinergi sebagai teamwork berkolaborasi atau bekerja sama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. Teknik bimbingan yang dapat digunakan di sini adalah pelayanan informasi, tutorial, diskusi, kelompok, atau curah pendapat, homeroom, dan karya wisata. Kelima, fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Keenam, fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai konseli, pembimbing atau konselor dapat membantu para guru dalam memperlakukan konseli secara tepat.
baik dalam memilih dan menyusun materi sekolah atau madrasah, memilih metode dan proses pembelajaran, maupun menyusun bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan konseli. 7. Fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Kedelapan, fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Konselor melakukan intervensi memberikan perlakuan terhadap konseli supaya memiliki pola berpikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. 9. Fungsi fasilitasi. Fungsi fasilitasi yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang. Seluruh aspek dalam diri konseling. Ke-10, fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-program yang menarik, rekreatif, dan fakultatif, sesuai dengan minat konseli. Prinsip bimbingan konseli. Prinsip-prinsip bimbingan adalah hal-hal yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan layanan bimbingan. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Yang kedua, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Yang ketiga, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Yang keempat, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan layanan. Kesimpulannya, bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohania dalam lingkungan hidupnya, agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri sehingga konseli terhindar dari berbagai masalah. Apakah masalah tersebut berkaitan dengan gejala penyakit mental, sering disebut juga neuro dan psikos, sosial maupun spiritual, atau dengan kata lain, agar masing-masing individu memiliki mental yang sehat. Sekian dari presentasi saya tentang konsep dasar bimbingan konseling. Bila ada kesalahan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Bye-bye.